Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang antarmuka data, yaitu UART, SPI, dan I2C, yang beranggotakan Andri Septian Nugroho NIM 1, Wegi Putrasari NIM 26, saya sendiri NIM 28, Algani Darujati NIM 33, dan Mutwakil Muhammad NIM 38. Yang pertama yaitu UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. UART adalah bagian perangkat keras komputer yang menerjemahkan antara bit-bit paralel data dan bit-bit serial. UART biasanya berupa sirkuit terintegrasi yang digunakan untuk komunikasi serial pada komputer atau port serial, perangkat periferal. UART sekarang ini termasuk di dalam beberapa mikrokontroler, contohnya PIC 16F628, berbeda dengan model sinkronus yang terdapat pada protokol SPI dan I2C, karena protokol membutuhkan minimal 2 kabel dalam transmisi data, yaitu transmisi clock dan data. Namun, kelemahan model asinkron adalah dalam hal kecepatannya dan jarak transmisi, karena semakin cepat dan jauh jarak transmisi membuat paket-paket bit data menjadi terdistorsi sehingga data yang dikirim atau diterima bisa mengalami error. Asinkronus memungkinkan transmisi mengirim data tanpa sang pengirim harus mengirimkan sinyal detak ke penerima. Sebaliknya, pengirim dan penerima harus mengatur parameter waktu di awal dan bit khusus ditambahkan untuk setiap data yang digunakan untuk mensinkronkan unit pengiriman dan penerimaan. Saat sebuah data diberikan kepada UART untuk transmisi asinkronus, bit start ditambahkan pada setiap awal data yang akan ditransmisikan. Bit start digunakan untuk memperingatkan penerima yang kata data akan segera dikirim dan memaksa bit-bit sinyal di receiver agar sinkron dengan bit-bit sinyal di pemancar. Kedua bit ini harus akurat agar tidak memiliki penyimpanan frekuensi dengan lebih dari 10%. Selamat transmisi bit-bit yang tersisa dalam data. Setelah bit start, bit individu dari data yang dikirim dengan sinyal bit terkecil yang pertama dikirim. Setiap bit dalam transmisi ditransmisikan serupa dengan jumlah bit lainnya, dan penerima mendeteksi jalur di setiap pertengahan periode setiap bit untuk menentukan apakah bit adalah 1 atau 0. Ya, ini adalah gambar dari UART. Selanjutnya, tipe-tipe UART. Yang pertama, 8250 UART. Pertama, pada seri ini tidak memiliki register secret. Versi 8250A merupakan versi perbaikan dari
8250 yang mampu bekerja dengan lebih cepat. Yang kedua yaitu 8250A Word ini lebih cepat dibandingkan dengan 8250 pada sisi bus. Lebih mirip secara perangkat lunak dibanding 16450. Yang ketiga 8250B sangat mirip dengan 8250. Yang keempat 16450 digunakan pada komputer AT dengan kecepatan 38,4 kbps. Masih banyak digunakan hingga sekarang. Yang kelima 16550 generasi pertama Word yang memiliki penyangga dengan panjang 16 bit namun tidak bekerja produk gagal sehingga digantikan dengan 1650A. Yang keenam 1655A yang A 16550A Word yang banyak digunakan pada komunikasi kecepatan tinggi, misal 14,4 kbps atau 28,8 kbps. B 16550 Word baru memiliki penyangga Vivo 32 bit karakter zone atau soft terprogram dan mendukung manajemen sumber daya. Yang ketujuh 16750 diproduksi oleh Texas Instruments memiliki Vivo 64 bit. Yang selanjutnya yaitu Wegih Putrasari. Ya, terima kasih dari Mas Aldi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Aldi. Serial Peripheral Interface atau SPI. Serial Peripheral Interface atau SPI adalah protokol data serial sinkron digunakan oleh microcontroller untuk berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat peripheral cepat jarak pendek. Hal ini juga dapat digunakan untuk komunikasi antara dua microcontroller. Dengan koneksi SPI selalu ada perangkat satu master atau biasanya microcontroller yang mengontrol perangkat peripheral. Serial Peripheral Interface atau SPI merupakan salah satu metode komunikasi serial sinkronus kecepatan tinggi yang dimiliki oleh Atmega 328. Komunikasi SPI membutuhkan 3 jalur yaitu MOSI, MISO, dan SCK. Melalui komunikasi ini data dapat saling dikirimkan baik antara microcontroller maupun antara microcontroller dengan peripheral lain di luar microcontroller. Next. Penjelasan 3 jalur utama dari SPI adalah sebagai berikut. MISO, Master Output Slave. Input artinya jika dikonfirmasikan sebagai master maka pin MOSI sebagai output, tetapi jika dikonfirmasikan sebagai slave maka pin MOSI sebagai input. MISO atau Master Input Slave Output artinya jika dikonfirmasikan sebagai master maka pin MISO sebagai input, tetapi jika dikonfirmasikan sebagai slave maka MISO sebagai output. CLK atau clock jika dikonfirmasikan sebagai master maka pin CLK berlaku sebagai output, tetapi jika dikonfirmasikan sebagai slave maka pin CLK berlaku sebagai input. Untuk mengatur mode kerja komunikasi SPI ini dilakukan dengan menggunakan register SPCR atau SPI Control Register, SPSR atau SPI Status Register, dan SPDR atau SPI Data Register.
Next. SPI Controller Register atau SPCR. Mode SPCR yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang satu, bit 6 SPE atau SPI Enable digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan komunikasi SPI, di mana jika SPI bernilai 1 maka komunikasi SPI aktif, sedangkan jika bernilai 0 maka komunikasi SPI tidak aktif. 2. Bit 6 MSTR Master or Slave Select digunakan untuk style atau letter space 55 ppt mengkonfigurasi sebagai master atau slave secara software, di mana jika MSTR bernilai 1 maka konfigurasi sebagai master, sedangkan MSTR bernilai 0 maka konfigurasi sebagai slave. Pengatur bit MSTR ini tidak akan dilakukan jika pin SS dikonfigurasi sebagai input, karena jika pin SS dikonfirmasi sebagai input maka penentuan master atau slave-nya otomatis dilakukan secara hardware, yaitu dengan membaca level tegangan pada SS. Yang ketiga, bit 1 SPR 1 atau 0 atau SPI Clock Rate Select digunakan untuk menentukan kecepatan clock yang digunakan dalam komunikasi SPI. Next. SPI Status Register atau SPSR. Dalam SPSR, mode pengaturan yang dilakukan adalah sebagai berikut. SPIF atau SPI Interrupt Flag merupakan bendera yang digunakan untuk mengetahui bahwa proses pengiriman data 1 bit sudah selesai. Jika proses pengiriman sudah selesai, maka SPIF akan bernilai 1 atau high. SPI Data Register atau SPDR merupakan register yang digunakan untuk menyimpan data yang dikirim atau diterima pada komunikasi SPI. Selanjutnya, Algani Darujati. Mas Algani, belum kedengaran Mas Algani. Mute-nya Mas Gani. Oke, maaf tadi. Oke, saya lanjutkan. Integrated Circuit I2C yaitu Integrated Circuit I2C adalah protokol komunikasi serial yang mirip dengan UART, namun tidak digunakan untuk komunikasi perangkat PC, melainkan dengan modul dan sensor. Ini adalah bus serial sinkron 2 kabel 2 arah yang sederhana dan hanya membutuhkan 2 kabel untuk mengirimkan informasi antar perangkat yang terhubung ke bus. Mereka berguna untuk proyek-proyek yang memerlukan banyak bagian yang berbeda, misalnya sensor, pin, ekspansi, dan driver. Bekerja sama karena mereka dapat hingga 120 komunikasi yang jelas. I2C menggunakan sistem lama dan bersama berbeda dapat dihubungkan menggunakan kabel yang sama dan semua data ditransmisikan pada satu kabel dan memiliki jumlah pin yang, namun trade-off untuk kabel yang disederhanakan ini adalah lebih lambat dari SPI.
Kecepatan I2C juga bergantung pada kecepatan data. Kualitas kabel dan kebisingan eksternal protokol I2C juga digunakan sebagai antarmuka dua kabel untuk menghubungkan perangkat berkecepatan rendah seperti microcontroller, EEPROM, konverter P atau D, dan D atau A. Antarmuka I seberangan per O dan perifera serupa lainnya dalam sistem tertanam. Next. Cara kerjanya, memiliki dua line, yaitu SCL, yaitu Serial Clock Line, dan SDA, Serial Data Line Express Port. SL adalah jalur jam yang untuk sinkronisasi transmisi. SDA adalah jalur data melalui bit data dikirim atau diterima. Perangkat master memulai transfer data bus dan menghasilkan jam untuk membuka perangkat transfer dan perangkat yang dialamatkan dianggap sebagai perangkat budak. Hubungan antara perangkat master dan slave, transmisi dan penerimaan di bus tidak konstan tergantung pada arah transfer data pada saat itu. Jika master ingin mengirim data ke slave, master harus terlebih dahulu mengalamatkan slave sebelum mengirim data apapun. Master kemudian akan menghentikan transfer data. Jika master ingin menerima data dari slave, master harus mengalamatkan kembali slave terlebih dahulu. Tuan rumah kemudian menerima data yang dikirimkan oleh budak dan akhirnya proses penerimaan. Tuan rumah juga bertanggung jawab untuk menghasilkan jam, waktu, dan menghentikan transfer data. Juga untuk menghubungkan satu daya melalui transistor pull up saat bus dalam keadaan idle. Kedua jalur beroperasi pada tingkat daya dan yang tinggi. Kapasitansi selalu besar dapat menyebabkan kesalahan transmisi. Dengan demikian, kapasitas beban harus 400 BF sehingga panjang bus yang diizinkan dan jumlah perangkat terhubung dapat diperkirakan. Next. Protokol kerja I2C. Oke, mode transmisi data. Tuan rumah mengirim sinyal transmisi ke setiap slave yang terhubung dengan mengalihkan jalur SDA dari level tegangan tinggi ke level tegangan rendah, dan jalur SCL dari tinggi ke rendah setelah mengalihkan jalur SDA. Tuan rumah mengirimkan setiap slave alamat 7 atau 10 bit dari slave bit slave dan bit baca atau tertulis ke slave yang ingin berkomunikasi dengannya. Slave kemudian akan membandingkan alamat dengan miliknya sendiri. Jika alamat cocok, slave mengembalikan bit SDK yang mengalirkan jalur SDA rendah untuk satu. Jika alamat tidak sesuai dengan alamatnya, slave meninggalkan jalur SDK master kemudian akan mengirim atau menerima data blank. Setelah setiap frame data telah diterangkan, perangkat penerima mengembalikan bit ACK lainnya ke pengirim untuk mengakui transmisi yang berhasil. Untuk menghentikan transmisi data, tuan rumah mengirimkan sinyal stop ke slave dengan memberikan SL tinggi dan SDA tinggi lebih detail. Anda dapat melihat panduan pemilihan graph kami. Oke, selanjutnya. Sinkronisasi jam. Semua tuan rumah menghasilkan jam mereka sendiri pada jalur SL untuk mengirimkan pesan pada bus I2C. Data hanya valid selama periode jam yang tinggi. Sinkronisasi jam dilakukan dengan menghubungkan antarmuka I2C ke jalur SCL di mana
saklar beralih dari tinggi ke rendah. Setelah jam perangkat menjadi rendah, garis HCL tetap dalam keadaan ini hingga mencapai tinggi jam yang tinggi. Jika jam lain masih dalam periode rendah, saklar rendah ke tinggi tidak mengubah status saluran HCL. Garis HCL selalu ditahan rendah oleh perangkat dengan periode rendah terpanjang. Pada saat ini, perangkat dalam periode pendek dan rendah akan memasuki status tinggi dan menunggu. Ketika semua perangkat yang relevan telah menyelesaikan periode rendahnya, garis jam menjadi tinggi. Setelah itu, tidak ada perbedaan dalam status jam, perangkat, dan jalur HCL. Dan semua perangkat mulai menghitung periode tingginya. Perangkat yang pertama kali menyelesaikan periode tinggi akan menarik garis HCL rendah lagi. Periode rendah ini dari jam HCL sinkron ditentukan oleh perangkat dengan periode jam rendah terpanjang. Sedangkan periode tinggi ditentukan oleh perangkat dengan periode jam tinggi terpendek. Selanjutnya, Wakil Muhammad. Ya, saya lanjut. Moda transmisi, moda cepat, nomor 1 moda cepat. Perangkat moda cepat dapat menerima dan mengirimkan pada 400 kilobyte per second. Mereka harus dapat menyinkronkan dengan transmisi 400 kilobyte per second dan memperpanjang periode rendah sinyal SCL untuk memperlambat transmisi. Perangkat moda cepat compatible ke belakang dan dapat berkomunikasi dengan perangkat moda standar dari sistem bus I2C hingga 100 kilobyte per second. Namun karena perangkat moda standar tidak kompatibel ke atas, mereka tidak dapat beroperasi dalam sistem bus I2C yang cepat. Spesifikasi bus I2C moda cepat memiliki karakteristik sebagai berikut dibandingkan dengan moda standar. Kecepatan bit maksimum ditingkatkan menjadi 400 kilobyte per second, menyesuaikan waktu sinyal data serial atau SDA dan jam serial SCL. Memiliki fungsi menekan kesalahan dan input SDA dan SCL memiliki pemicu seismik. Buffer keluaran memiliki fungsi kontrol kemiringan untuk tepi jatuh dari sinyal SDA dan SCL setelah jatuh daya perangkat moda cepat dimatikan. Pin I/O SDA dan SCL harus dibiarkan menganggur dan tidak dapat memblokir bus. Perangkat pull up eksternal yang terhubung ke bus harus di-setel untuk mengakomodasi waktu naik maksimal yang diizinkan dari bus mode cepat I2C. Untuk bus dengan beban maksimal 200 PF, perangkat pull up setiap bus cepat berupa resistor. Untuk bus dengan beban antara 200 PF dan 400 PF, perangkat pull up dapat berupa sumber arus maksimum 3 mA atau rangkaian resistor saklar. Selanjutnya, moda kecepatan tinggi. Perangkat moda HS dapat mengirimkan informasi pada kecepatan bit 3,4 MB per second dan tetap sepenuhnya compatible dengan moda cepat atau perangkat moda standar atau moda FS yang dapat berkomunikasi dua arah dalam sistem bus campuran kecepatan. Transmisi moda HS memiliki prinsip serial dan format data yang sama dengan sistem moda FS kecuali untuk
arbitrase dan sinkronisasi jam yang tidak dilakukan. Spesifikasi bus I2C dalam moda kecepatan tinggi adalah sebagai berikut. Dalam moda kecepatan tinggi, HS perangkat master memiliki buffer keluaran saluran terbuka untuk sinyal kecepatan tinggi atau SDAH, dan rangkaian pull down saluran terbuka dan sumber arus pada jam serial kecepatan tinggi SCLH. Keluaran ini mempersingkat waktu naik sinyal SCLH dan setiap saat hanya satu sumber atau host yang aktif dalam moda HS dari sistem multimaster, arbitrase, dan sinkronisasi jam tidak dilakukan untuk mempercepat kemampuan pemrosesan bit. Proses arbitrase biasanya berakhir setelah kode host ditransmisikan dalam moda FS. Perangkat master moda HS menghasilkan sinyal clock serial tinggi dan rendah dengan rasio 1:2 yang menghilangkan persyaratan waktu untuk pengaturan dan waktu penahanan. Perangkat moda HS dapat memiliki jembatan bawahan selama transmisi moda HS jalur SDAH dan SCLH dari perangkat moda HS dipisahkan dari jalur SDAH dan SCL yang mengurangi beban kapasitif jalur SDH dan SCHL dan membuat naik turun lebih cepat. Perbedaan antara perangkat moda HS dapat menekan gangguan dan output SDH dan SCLH juga memiliki pemicu seismik. Buffer keluaran perangkat moda HS memiliki fungsi kontrol kemiringan waktu untuk tepi jatuh sinyal SDH dan SCLH. Selanjutnya, keuntungan dan kelebihan I2C. Keuntungan menggunakan I2C: memiliki jumlah pin atau sinyal yang rendah bahkan dengan banyak perangkat di bus fleksibel karena mendukung komunikasi multi-master dan multi-slave. Sederhana karena hanya menggunakan dua kabel dua arah untuk menjalani komunikasi di antara beberapa perangkat. Adaptable karena dapat beradaptasi menggunakan I2C. Kecepatan lebih lambat karena membutuhkan resistor pull up daripada resistor push up yang digunakan oleh SPI. Ini juga memiliki desain saluran terbuka sama dengan kecepatan terbatas. Membutuhkan lebih banyak ruang karena resistor mengkonsumsi realistat PCB yang berharga. Mungkin menjadi kompleksi karena jumlah perangkat meningkat. Selanjutnya, contoh I2C pada mikrokontroller. Yang pertama, Grove I2C hub 6 port I2C. Grove I2C hub 6 port I2C adalah protokol komunikasi yang sangat populer dalam sistem Grove I2C. Digunakan oleh 80 sensor untuk komunikasi. 16 diantaranya terkait dengan pemantauan lingkungan.
Saat ini semakin banyak MCU yang menggunakan bibir komunikasi 3,3 volt, tetapi Arduino UNO masih menggunakan volt yang menyebabkan banyak model, terutama model sensor yang diratakan saat menggunakannya. Kami benar-benar mengerjakan area ini, dan sekarang sebagian besar model sensor growth memiliki fungsi pemindahan label, dan pengguna tidak perlu mempertimbangkan penggunaan MCU 3,3 volt atau 5 volt atau menggunakannya. Ini sejalan dengan moto growth plugin dan menggunakannya sesederhana itu. Ya, selanjutnya Andri Septian Nugroho. Ya. Contoh I2C pada microcontroller. Yang kedua, 4 channel 16 bit ADC untuk Raspberry Pi atau ADS 115. Produk oleh SPED ini sepenuhnya kompatibel dengan Raspberry Pi. Ini digunakan untuk Raspberry Pi tanpa konverter analog ke digital, atau ketika Anda membutuhkan ADC yang lebih akurat. Kami menyediakan ADC 16 bit 4 saluran untuk Raspberry Pi atau ADS 115 melalui I2C ADC 4 saluran berdasarkan Texas Instrument ADS 115 yang merupakan chip ADS 16 bit berpresisi tinggi dan berdaya rendah. Yang ketiga, Arduino I2C. Komunikasi I2C juga dapat digunakan antara dua papan Arduino, digunakan hanya untuk komunikasi jarak pendek dan menggunakan pulsa clock yang disinkronkan, terutama digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor atau perangkat lain yang harus mengirim informasi ke master X. Yang keempat, I2C driver atau adapter asli driver perangkat I2C. I2C driver adalah alat sumber terbuka yang mudah digunakan untuk mengontrol perangkat I2C. Ia bekerja dengan Windows, Mac, dan Linux, dan memiliki layar warna bawaan yang menunjukkan dashboard langsung dari semua aktivitas I2C. Dengan tampilan internal yang menunjukkan peta panas dari semua node jaringan yang aktif, Anda dapat mengamati dari jaringan I2C dengan beberapa perangkat mana yang paling aktif. Ketika I2C terhubung ke bus I2C yang ada, ia mengintip lalu lintas dan menampilkan di layar. Ini menyediakan alat yang sangat baik untuk mendebak masalah I2C karena Anda dapat mendengarkan percakapan saat itu terjadi. Next. Yang kelima, CP 23017. Yang kelima, MCP 23017, ekspansi I/O paralel 16 bit untuk tujuan umum untuk bus I2C, mirip dengan MCP 23S17, kecuali untuk antarmuka serial atau I2C versus SPI. Port expander yang memberi pengguna port yang hampir identik dibandingkan dengan microcontroller standar. Yang keenam, HF 8574 menyediakan perluasan I/O jarak jauh tujuan umum melalui bus I2C 2 arah 2 kawat atau jam serial atau SCL, data serial atau SDA. SPED akan menggunakan ini di produk kami yang akan datang. Next. Yang ketujuh, topi dasar Grove untuk Raspberry Pi. Grove adalah sistem prototipe kontrol standar yang modular. Grove mengambil pendekatan blok bangunan untuk merakit elektronik yang membuatnya lebih mudah untuk terhubung, bereksperimen, dan
membangun serta menyederhanakan sistem pembelajaran. Hal ini rangkaian sensor, akumulator, dan tampilan Grove telah berkembang menjadi keluarga besar dari memperkenalkan Raspberry Pi ke seluruh sistem Grove. Grove Base HUD untuk Raspberry Pi menyediakan port digital, analog, I2C, PWM, dan UART untuk memenuhi semua kebutuhan. Dengan penggunaan MCU bawaan ADC 12-bit 8 saluran juga menyediakan untuk Raspberry Pi. Saat ini lebih dari 60 Grove telah mendukung Grove Base HUD untuk Raspberry Pi. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.